Zlatan Ibrahimovic, dewa yang mulai rentan cedera. Faktor usia mulai memakan kebugaran Zlatan Ibrahimovic. Pemain yang biasa menyebut dirinya sebagai dewa ini baru saja mengalami cedera baru. Menurut laporan Corriere dello Sport, Ibrahimovic menderita cedera betis. Cederanya ini diperoleh ketika menjalani sesi pemanasan saat hendak melawan Lecce 23 April kemarin. Pemain yang sudah berusia 41 tahun ini meninggalkan sesi pemanasan AC Milan lebih awal. Ibrahimovic berjalan menuju ruang ganti ditemani seorang terapis. Di akhir laga, manajer Stefano Pioli mengonfirmasi bahwa Ibrahimovic memang mengalami cedera. Belum ada konfirmasi resmi dari klub seberapa parah cederanya kali ini. Pioli awalnya mau memainkan Ibrahimovic di laga tersebut, namun rencana tersebut buyar seiring dengan kondisi fisik sang pemain. Dia merasakan sakit pada betisnya lalu berhenti bergerak. Awalnya saya mau memainkan dia, tetapi dia bilang dia tidak bisa bermain. Aku Pioli. Saya tidak tahu seberapa parah cederanya, tetapi sepertinya dia masih merasakan sakit, sambung sang manajer. Itu adalah cedera ketiga yang dialami Ibrahimovic di musim ini. Tak heran ia baru bermain sebanyak 4 kali. Ibrahimovic sempat menderita cedera panjang sejak Mei 2022 lalu. Operasi pada lututnya membuat sang pemain baru pulih pada Februari 2023. Nah, di akhir Maret 2023, sang dewa ini kembali cedera. Meski tidak selama yang pertama, cedera hamstring yang diderita Ibrahimovic memaksanya harus absen selama sebulan. Belum diketahui memang seberapa parah Ibrahimovic harus absen. Hanya saja, laporan yang sama menyebutkan penyerang timnas Swedia itu bakal absen hingga akhir musim. Di samping cedera yang terus-menerus menerpanya, Ibrahimovic mengaku belum mau pensiun. Masalahnya, jika belum mau pensiun, di mana lagi Ibrahimovic akan bermain? Kontraknya dengan Milan akan habis pada akhir musim 2022-23. Dengan kondisi pemain yang nyaris tidak fit sepanjang musim, kecil kemungkinannya klub akan memperpanjang kontrak Ibrahimovic. Bukti nyata Mike Maignan pantas disebut kiper terbaik dunia. Media Italia kumpulkan catatan impresif Mike Maignan bersama AC Milan yang membuat pemain asal Prancis tersebut layak disebut sebagai kiper terbaik dunia. Mike Maignan tampil impresif sejak kembali dari cedera panjang. Selain dengan penyelamatannya, secara statistik pemain asal Prancis tersebut berada di daftar teratas kiper top Eropa dalam hal kemampuan bermain dengan bola. Dibanding dengan pemenang kiper terbaik FIFA 2022 Thibaut Courtois, Jan Oblak, Ederson, dan Alisson, Maignan dinilai lebih unggul dalam hal operan sukses. Maignan rata-rata melakukan 6 umpan panjang sukses per pertandingan untuk Rossoneri, jauh lebih baik dari Oblak dengan 5 umpan, Ederson dengan 4,9 umpan, Alisson dengan 4,7 umpan, dan Courtois dengan 3,9 umpan. Maignan juga berada di atas dalam hal statistik penyelesaian operan dengan rata-rata 78,3% operannya mencapai target yang diinginkan. Maignan berada di peringkat yang lebih tinggi dari Oblak dengan 62,6%, sementara Alisson 84,7%, Ederson 84,6%, dan Courtois 81,7% berada di peringkat yang lebih tinggi. Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan memang cenderung lebih sering melakukan tendangan jarak jauh dari gawang dibandingkan beberapa tim top lainnya yang lebih memilih bermain build up dari bawah. Dengan refleks yang cepat, kemampuan menghentikan tendangan, dan rekor impresif dalam menghadapi tendangan penalti, Maignan tentu saja memiliki tempat tersendiri dalam perbincangan mengenai penjaga gawang terbaik dunia.
Milan atau Inter berpotensi kalahkan Man City atau Madrid di final Liga Champions. Dari 3 kompetisi utama UEFA, ada 5 perwakilan dari Italia di babak semifinal. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Ini membuat Wakil Presiden UEFA Zbigniew Bonik menyinggung wakil Italia yang akan bertanding dan berpotensi memenangkannya. Dalam kompetisi sepak bola paling bergengsi se-Eropa sendiri, Italia sudah mengamankan posisi di babak final. Pada 11 Mei 2023 nanti, Liga Champions akan menyajikan leg pertama derby Milan. Salah satu dari AC Milan atau Inter Milan akhirnya nanti akan bertemu Real Madrid atau Manchester City di babak final. Menurut Boni, baik AC Milan atau Inter Milan bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Menurutnya mereka bisa mengalahkan Real Madrid maupun Man City. Jika Anda bisa bermain bagus di Italia, Anda bisa melakukannya di mana saja, tegasnya. Dilansir dari Football Italia, Zdeněk Zeman juga menyampaikan pada Radio One Red, tidak ada yang mengatakan bahwa Milan atau Inter akan kalah di final, bahkan jika mereka jelas bukan favorit melawan Manchester City atau Real Madrid. Di babak semifinal kompetisi lainnya, Liga Eropa, Juventus akan menghadapi Sevilla. Di sisi lain, Roma akan menghadapi Bayer Leverkusen. Sangat mungkin bahwa kami bisa mendapatkan All Italian Final di Liga Eropa karena keduanya, dalam pandangan saya, memulai sebagai favorit kecil di semifinal mereka. Itu akan menjadi peristiwa bersejarah dan luar biasa untuk memposisikan kembali sepak bola Italia di arena. Tidak hanya Liga Champions dan Liga Eropa, Italia juga mengirimkan Fiorentina sebagai wakil di babak semifinal UEFA Conference League. Fiorentina akan melawan FC Basel dan akan bertemu West Ham atau AS Alkmaar nantinya. Menurut Zeman, ini menandakan level sepak bola Italia sedang berubah. Zeman memang menghabiskan sebagian besar karirnya di Italia bersama Roma dan Juventus. Tidak mengherankan apabila pelatih berdarah Ceko Italia tersebut sangat dekat dengan masalah Serie A dan bangga dengan waktunya di sana. Saya bertahan dan seringkali akhirnya berdebat dengan mantan rekan setim saya tentang hal ini, bahwa bermain di Italia adalah liga tersulit di Eropa. Jika Anda bisa bermain bagus di Italia, Anda bisa melakukannya di mana saja. Jelasnya, memang benar infrastrukturnya perlu diperbaiki dan itu menyebabkannya sedikit dilecehkan, tapi sebagai pecinta Italia dan sepak bola Italia, saya berharap mereka bisa kembali menjadi seperti di tahun 1980-an yang terbaik di Eropa. Manchester United dan Tottenham rebutan Fikayo Tomori. Media olahraga di Inggris mengungkapkan jika tim Liga Premier Tottenham Hotspur dan Manchester United sama-sama mulai menaruh minat serius untuk mengontrak Fikayo Tomori dari AC Milan di jendela transfer musim panas mendatang. Seperti yang telah dilaporkan di Inggris oleh The Daily Mail, Milan menghadapi pertarungan serius jika mereka ingin mempertahankan Tomori di klub musim depan. Milan berada dalam posisi yang kuat karena kontrak Tomori saat ini berjalan hingga 2027. I Rossoneri berhak menuntut bayaran besar yang melebihi sekitar 30 juta euro yang dibayarkan Milan ke Chelsea untuknya. Tomori tidak pernah menyatakan keinginan untuk meninggalkan AC Milan. Namun kekuatan finansial luar biasa dari klub Liga Inggris mungkin bisa menggoyahkan pendirian petinggi klub dan sang pemain. Saat ini Tottenham dan Manchester United adalah dua tim yang paling berminat untuk mendatangkan Tomori, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa tim lain akan ikut bersaing dengan dua tim tersebut jika sang bek terus menampilkan performa brilian di sisa musim ini.